Perkenalkan, nama saya Septi Maudi Pratiwi. Di sini saya akan menemukan aplikasi proyek akhir saya, yaitu aplikasi Umiku. Oke, langsung saja. Di sini merupakan tampilan awal aplikasi Umiku sebelum masuk akun. User dapat melihat buku-buku yang ada. Ada menu katalog buku, daftar, dan masuk. Di menu katalog buku, user dapat melihat buku-buku dan dapat melihat buku secara detail dan dapat melihat profil perpusnya. Di profil perpustakaan terdapat profil perpustakaan dan jam layanan perpus. User juga dapat meminjam buku, tetapi harus masuk akun terlebih dahulu. Pertama, di sini saya akan daftar akun terlebih dahulu dengan memasukkan nik, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan di sini juga terdapat validasi pada pengisian form, seperti nik tidak boleh sama dengan nik yang sebelumnya. Jadi nik harus berbeda. Lalu memasukkan upload KTP atau KK. Setelah itu, klik daftar. Nah, ini karena sudah ada nik yang sama, maka akan muncul validasi nik sudah terdaftar. Gunakan nik yang berbeda. Lalu memasukkan kata sandi ulang. Dan pilih foto KTP atau KK. Lalu klik daftar. Selanjutnya, jika berhasil, maka akan menampilkan berhasil daftar akun dan ketampilan login. Di login terdapat fitur lupa kata sandi. Kita akan coba misal password lupa. Kita klik lupa kata sandi, lalu memasukkan email. Kita coba memasukkan email yang belum terdaftar terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul pesan email belum terdaftar. Kita coba yang udah terdaftar. Akan muncul, silahkan cek email Anda. Kita akan mengecek emailnya, nanti akan mendapatkan notif email dari aplikasi Umiku untuk mereset password. Jika sudah, nanti akan ke tampilan perbarui kata sandi, memasukkan kata sandi baru dan ketik ulang kata sandi. Jika udah, akan muncul kata sandi berhasil diperbarui. Silakan login. Login dengan memasukkan email dan kata sandi. Ini mencoba kata sandi yang salah terlebih dahulu. Jika salah, maka akan muncul kata sandi yang Anda masukkan salah. Dan jika benar, akan ke tampilan beranda. Halaman ini terdapat menu katalog buku untuk melihat buku-buku yang tersedia dan bisa melihat detail bukunya, bisa melihat profil perpustakaannya, ada profil perpustakaan, ada jam layanan perpus. Selain itu, juga kita bisa menghubungi si pemilik buku melalui kontak WA yang ada. Selanjutnya ada menu peminjaman saya. Di menu peminjaman saya terdapat permintaan peminjaman, peminjaman disetujui, peminjaman berlangsung, peminjaman selesai, peminjaman dibatalkan, dan peminjaman tidak disetujui. Selanjutnya ada menu profil. Di menu profil, kita bisa melihat profil kita dan
bisa mengedit profilnya. Kita mencoba edit profil. Dengan mengganti foto profilnya, misal kita upload foto, lalu klik edit. Nah, jika sesuai validasi, maka data profil berhasil diubah. Selanjutnya, ada menu penyedia perpustakaan. Di menu ini, yang bisa akses adalah member yang sudah menjadi penyedia perpustakaan. Jika belum, maka akan muncul Anda belum menjadi penyedia perpustakaan, silahkan daftar terlebih dahulu. Langsung saja dicoba untuk mendaftar dengan mengisi nama, alamat, upload foto rumah, dan lain-lain. Upload foto rumahnya. Jika sudah terisi semua, maka klik daftar. Setelah berhasil daftar, maka akan muncul pesan data pendaftaran penyedia berhasil dikirim, tunggu proses approval dari admin. Selanjutnya, kita akan masuk ke akun admin dengan memasukkan email dan kata sandi. Kita ketik kata sandinya, lalu masuk, dan akan menampilkan halaman dashboard admin. Di dashboard admin, kita bisa melihat jumlah-jumlah seperti jumlah member, jumlah penyedia perpus, jumlah buku, dan jumlah lain-lain. Kita juga bisa melihat notifikasi, seperti tadi ada yang mendaftar penyedia perpus, ada 2 permintaan penyedia perpus. Nah, di admin ini ada menu data member. Di menu data member ada button detail untuk melihat data-data member secara detail. Ini adalah tampilan detail data member. Dan selanjutnya ada menu data penyedia perpustakaan. Di menu data penyedia perpustakaan terdapat button detail, hubungi penyedia, terus ada button nonaktif jika ingin menonaktifkan penyedia. Jika menonaktifkan, maka status akan berubah menjadi non. Kemudian ada button detail. Di detail data penyedia perpus juga kita bisa melihat profil perpustakaan dan jam layanan perpustakaan. Di sini juga terdapat data-data buku yang dimiliki oleh si penyedia perpustakaan tersebut. Selanjutnya ada menu data buku. Di data buku ini, admin bisa melihat detail data buku dan profil perpustakaannya. Selain itu juga bisa mencari buku dengan ketik di kotak pencarian, maka akan muncul buku yang dicari. Kemudian ada menu approve penyedia perpustakaan. Menu ini menampilkan data calon perpus yang sudah mendaftarnya. Admin bisa melihat data calon penyedia dan bisa not approve. Jika not approve, maka akan muncul ke data not approve dan admin harus mengisikan alasannya. Misal alasannya belum lengkap, data belum lengkap, lalu kirim, nanti akan muncul alasan berhasil ditambahkan. Lalu kembali, ini adalah data yang barusan tadi daftar. Klik approve. Jika approve berhasil, maka akan ke tampilan data penyedia perpustakaan. Selanjutnya ada menu laporan peminjaman yang terdiri dari permintaan peminjaman, peminjaman disetujui, peminjaman berlangsung, peminjaman selesai, peminjaman dibatalkan, dan peminjaman tidak disetujui. Di peminjaman selesai, admin dapat mencetak atau memfilter berdasarkan periode yang diinputkan.
Lalu klik filter, maka nanti akan muncul data berdasarkan filter. Kemudian cetak laporan, ini merupakan tampilan cetak laporan. Setelah itu ada menu profil. Di menu profil, admin bisa mengedit data profil. Selanjutnya akan ke menu penyedia perpus yang sudah di-approve oleh admin. Nah, ini adalah tampilan pertama pada saat user ke menu penyedia perpus. Terdapat jumlah-jumlah seperti jumlah peminjaman, total buku, buku tersedia. Selanjutnya ada menu kelola buku. Di menu kelola buku terdapat buku-buku yang sudah diinputkan dan bisa melihat detailnya. Selanjutnya ada menu input buku. Kita mencoba memasukkan input buku dengan memasukkan kode buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, kategori, deskripsi, dan upload gambar buku. Jika sudah, maka klik input. Data buku berhasil ditambahkan di katalog buku. Selanjutnya ada menu lihat data buku. Di menu lihat data buku ada data semua buku, ada hapus dan edit, ada data buku tersedia, buku-buku yang tersedia, dan data buku tidak tersedia dan histori buku. Histori buku merupakan data yang telah diubah. Selanjutnya ada menu perpustakaanku. Di menu perpustakaanku bisa mengedit profil perpustakaan dan edit jam layanan perpus. Selanjutnya ada menu data peminjaman. Di menu data peminjaman terdapat permintaan peminjaman, peminjaman disetujui, peminjaman berlangsung, peminjaman selesai, dan peminjaman dibatalkan, peminjaman tidak disetujui. Selanjutnya, kita akan mencoba meminjam buku. Pertama, memilih bukunya, kemudian kita klik pinjam. Jika data peminjam sudah sesuai, maka klik pinjam. Maka akan menuju ke tampilan data permintaan peminjaman saya. Peminjam bisa melihat data peminjaman secara detail dan bisa menghubungi penyedia. Selanjutnya akan ke menu pemilik buku. Pemilik buku akan melihat notif bahwa ada permintaan peminjaman. Jika klik, maka akan muncul data permintaan peminjaman. Di permintaan peminjaman, pemilik buku dapat ada button hubungi peminjam, detail approve, dan not approve. Jika klik detail, maka pemilik buku dapat melihat data peminjaman secara detail. Pemilik buku juga bisa klik not approve jika tidak sesuai syarat. Jika approve, maka akan menuju ke tampilan data peminjaman disetujui. Nantinya si peminjam juga akan mendapatkan notif bahwa data peminjaman telah disetujui. Jika sudah, pemilik buku bisa klik ambil buku jika peminjam sudah mengambil bukunya. Maka akan menuju ke tampilan data peminjaman berlangsung. Dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, di menu peminjam ini, si peminjam juga mendapatkan notif bahwa ada satu buku pinjam baru telah diambil. Artinya bukunya sudah diambil. Ada tanggal pengembaliannya, jika melewati batas maka akan dikenakan denda.
kemudian akan ke tampilan ke penyedia perpus lagi. Jika sudah mengembalikan, maka penyedia perpus akan klik ACC pengembalian dan menuju ke tampilan data peminjaman selesai. Di tampilan peminjaman selesai, ada detail peminjaman, bisa melihat data peminjaman secara detail, dan bisa mencetak laporan juga. Oke. Itu saja, sekian dari demo aplikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.